Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Maning Santa. Kali ini saya akan memberikan matematika keuangan kelas 12. Silahkan yang kelas 12 merapat yuk. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Adapun tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan konsep bunga tunggal dan menghitung pinjaman atau investasi dengan konsep bunga tunggal. Jadi untuk pertemuan kali ini yang kita bahas adalah bunga tunggal. Adapun dimensi profil lulusan, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewarganegaraan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Pertanyaan pemantik, apa yang dimaksud dengan bunga, jumlah bunga, nilai bunga, dan suku bunga? Bagaimana cara menentukan bunga tunggal? Apa yang dimaksud dengan diskonto? Marilah anak-anak kita jawab pertanyaan pemantik ini sebelum kita belajar tentang bunga. Adapun ilustrasi, bank merupakan salah satu badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan. Bank memberikan jasa tabungan dan pinjaman. Saat menabung di bank, bank akan memberikan jasa kepada nasabah yang biasa disebut dengan bunga tabungan. Sistem perhitungan bunga di bank biasanya menggunakan sistem bunga majemuk. Begitu juga saat bank memberikan pinjaman kepada nasabahnya. Bank juga akan mengenakan bunga pada pinjaman tersebut. Pinjaman tersebut dikembalikan dengan cara diangsur dengan anuitas. Pengertian bunga. Bunga adalah jasa dari pinjaman atau simpanan yang dibayarkan pada akhir suatu jangka yang ditentukan atas persetujuan bersama. Jumlah uang sama dengan pinjaman atau simpanan mula-mula ditambah bunga. Bunga adalah jumlah uang dikurangi pinjaman atau simpanan mula-mula. Suku bunga adalah bunga dibagi dengan simpanan atau pinjaman mula-mula dikalikan 100%. Contoh pertama, Pak Amir meminjam uang di bank sebesar 5 juta. Setelah 1 tahun, Pak Amir harus mengembalikan pinjaman beserta bunganya sebesar 5.300.000. Tentukan besar bunga dan bunga suku bunga pinjaman di bank. Jadi untuk menghitung bunga itu sama dengan jumlah uang yang dibayarkan 5.300.000 dikurangi dengan pinjaman mula-mula. Jadi hasilnya di sini adalah 300.000. Sedangkan untuk menghitung suku bunga, itu bunga yang sudah kita hitung dibagi dengan pinjaman mula-mula dikalikan 100%. Bunganya adalah 300.000, pinjaman mula-mulanya adalah 5 juta, dikalikan 100%, maka hasilnya adalah 6%. Kemudian di sini ada contoh yang kedua. Bu Maning menabung di koperasi sebesar 1 juta. Pihak koperasi memberikan bunga 0,3% setiap bulan. Jika koperasi membebankan biaya administrasi 2.500 setiap bulan, tentukan jumlah tabungan Bu Maning setelah 1 bulan. Caranya, kita hitung dulu bunga tiap bulan. Bunga tiap bulan di sini adalah 0,3%, itu menjadi 0,3 dibagi 100 dikalikan tabungan mula-mula. Jadi setiap 1 bulan Bu Maning mendapatkan bunga sebesar 3.000.
Sedangkan untuk menghitung jumlah tabungan Bu Maning selama 1 bulan itu sama dengan tabungan mula-mula adalah 1 juta ditambah bunga 1 bulan yang sudah kita hitung adalah 3.000 dikurangi biaya administrasi 2.500 sehingga di sini muncul 1.500.000 rupiah. Jadi jumlah tabungan Bu Maning setelah 1 bulan adalah 1.500.000 rupiah. Bagaimana cara menghitung bunga tunggal? Sebelum menghitung bunga tunggal, kita harus tahu pengertian bunga tunggal itu sendiri. Bunga tunggal adalah bunga yang didapatkan pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal. Besarnya bunga tunggal dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Di sini untuk menghitung bunga sama dengan modal dikalikan suku bunga tiap periode dikalikan banyaknya waktu. Sehingga kalau kita rumuskan sebagai contohnya ini untuk menghitung besar bunga tunggal setelah 1 tahun, maka bunga diberi simbol I, modal simbolnya adalah M, kali suku bunga tiap periode. Nah, ini suku bunganya tiap periode dalam bentuk persen, ya, P persen tiap tahun sama saja dengan P dibagi 100 dikalikan banyaknya periode berarti dikalikan waktu. Ini dalam waktu 1 tahun. Bagaimana kalau besarnya bunga setelah bunga tunggal itu dalam bentuk bulan? Berarti rumusnya sama tadi dengan 1 tahun, cuman di sini dalam 1 tahun itu ada 12 bulan sehingga muncul I sama dengan M kali P per 100 kali T per 12 karena dalam 1 tahun ada 12 bulan. Untuk menghitung besar bunga tunggal setelah 1 hari, caranya sama, cuma yang membedakan di sini adalah jika dihitung dalam 1 tahun itu ada 365 hari. Berarti di sini I sama dengan M kali P per 100 kali T per 365. Jika dalam 1 tahun itu dihitung 360 hari, maka di sini tinggal mengganti 365 menjadi 360 hari. Jadi kesimpulan modal akhir setelah dibungakan dapat dihitung dengan menggunakan rumus MT sama dengan M ditambah I. MT itu merupakan modal akhir, M adalah modal awal, dan I itu adalah hitungan bunga. Anak-anakku, marilah kita simak contoh sebagai berikut. Seseorang memiliki modal 20 juta. Berarti 20 juta ini adalah M, berarti modal awal ya, yang diinvestasikan menggunakan bunga tunggal selama 3 tahun. 3 tahun ini menyatakan T. Kemudian suku bunganya adalah 12%. Suku bunga di sini adalah P persen, 12% tiap tahun ya. Pertanyaannya, tentukan nilai tambah setelah diinvestasikan. Maka untuk menghitung nilai tambah, rumusnya tadi adalah I sama dengan M kali P per 100 kali T. Kenapa ini kalikan T? Karena di sini bunganya setiap tahun. Jadi I sama dengan 20 juta
kali 12% adalah 12/100, T-nya adalah 3. Maka di sini muncul 7.200.000 rupiah. Jadi nilai tambah investasinya sebesar 7.200.000 rupiah. Bagaimana untuk menghitung modal? Saya ulangi ya. Di sini tentukan modal setelah diinvestasikan. Jadi modal setelah diinvestasikan itu sama dengan 20 juta ditambah 7.200.000 rupiah. Jadi jawabannya adalah 27.200.000 rupiah. Kemudian di sini ada contoh yang kedua. Pak Heru mencoba menginvestasikan uangnya ke tempat usaha properti sebesar 30 juta. Jadi 30 juta ini menyatakan apa, anak-anak? 30 juta ini merupakan M atau modal awal ya. Pihak pengembang investasi memberikan jaminan nilai investasi 8%, 8% menunjukkan P%. Di sini adalah tiap semester dengan menggunakan bunga tunggal. Jadi besarnya bunga ini 8% tiap semester. Bagaimana kalau eh, pertanyaannya itu adalah tentukan nilai tambah investasi dan modal setelah diinvestasikan selama 2,5 tahun. Jadi bunga yang tiap semester ini kita ubah dalam bentuk tahun. 8% per semester. Jadi kalau per tahun bunganya itu adalah tinggal mengalihkan 8% dikalikan 2 karena dalam 1 tahun itu ada 2 semester. Sehingga di sini muncul 16%. Waktunya adalah 2,5 tahun. Maka untuk menghitung bunga I itu sama dengan M kali P kali T. Maaf ini kali ya, bagi 100. I sama dengan 30 juta kali 16/100, waktunya adalah 2,5 tahun. Sehingga di sini muncul 12 juta. Jadi nilai tambah investasinya adalah 12 juta. Kemudian untuk menghitung modal setelah diinvestasikan selama 2 tahun, MT sama dengan, maaf ini bukan kali ya, tetapi adalah jumlah. Berarti MT sama dengan 30 juta ditambah nilai investasinya adalah 12 juta menjadi 42 juta rupiah. Ada contoh yang ketiga ya. Seorang pengusaha UMKM meminjam modal di bank sebesar 30 juta. 30 juta ini menyatakan M. Bunganya P% 0,5% per bulan. Pengusaha tersebut mengembalikan pinjaman dalam kurun waktu 4 tahun, 8 bulan, 10 hari. Ini ada ketentuan bahwa anggap 1 tahun itu ada 360 hari dan 1 bulan ada 30 hari. Pertanyaannya, tentukan nilai bunga yang harus dibayar dan jumlah pengembalian keseluruhan. Jadi karena di sini adalah bunganya tiap bulan ya, maka harus dijadikan ya, ingat ini per bulan, jadi 0,5 ini dikalikan 12 dapat per tahun. Karena dalam 1 tahun itu ada 12 sehingga bunganya adalah 0,5% kali 12 per tahun. Padahal di sini T-nya itu 4 tahun, 8 bulan, 10 hari.
maka kita menyesuaikan. Tahun ini harus kita ubah ke dalam bentuk hari. Tadi di sini adalah 4 tahun, berarti 4 dikalikan 360 ditambah 8 kali 30 ditambah 10, hasilnya 1690 hari. Maka besarnya bunga tunggal setelah 1690 hari itu kita pakai rumus ini ya. Sama, cuman T-nya di sini kita ganti dengan hari yang sudah kita tentukan. I sama dengan 30 juta kali 6 per 100 kali 1690. Nah, jadi di sini hasilnya adalah 8.450.000. Ini merupakan nilai investasi. Jadi untuk menghitung jumlah pengembalian keseluruhan itu sama dengan MT M ditambah MT-nya adalah 30 juta, kemudian bunganya adalah 8.450.000, maka hasilnya yang dibayarkan adalah 38.450.000 rupiah. Contoh keempat, ini bisa dibaca ya. Contoh yang keempat, seorang pemilik toko bangunan meminjamkan uang di bank sebesar 30 juta. 30 juta adalah merupakan M. Jika pihak bank memberikan bunga tunggal 2 tahun 4 bulan. Dengan bunga, berarti bunganya adalah I. T-nya adalah 2 tahun 4 bulan. Pertanyaannya, tentukanlah suku bunga tiap tahun cawo. Dalam 1 tahun ada 3 catur wulan. Berarti di sini setiap catur wulan adalah 4 bulan. Jadi anak-anak, kita harus menyesuaikan waktu ini ke dalam bentuk bulan. 2 tahun 4 bulan itu 28 bulan. 2 tahun adalah 24 bulan ditambah 4 menjadi 28 bulan. Nah ini kalau kita jadikan cawo, maka dibagi dengan 4 sehingga muncul 7 catur wulan. Ini rumusnya sama, I sama dengan M kali P per 100 kali 7. Nah, per 3 ini dalam 1 tahun itu ada 3 catur wulan. Sehingga 6.300.000 rupiah sama dengan 30 juta rupiah dikalikan P per 100, 7 per 3. Ini yang ditanyakan adalah besarnya P itu berapa. Sudah setelah dihitung 6.300.000 rupiah sama dengan 700.000 dikalikan P, maka P nya di sini muncul 9. Jadi suku bunga pinjaman tersebut adalah 9% per tahun. Kalau kita jadikan tiap cawo, maka 9% ini dibagi 3, muncul 3%. Contoh yang terakhir untuk menghitung bunga tunggal, simaklah contoh yang kelima. Bu Anita meminjam uang di bank sebesar 10 juta. 10 juta ini merupakan M besar. Jika bank membebankan bunga sebesar 9% per semester. Nah ini per semester dalam artian 6 bulan sekali dan pengembalian pinjaman 14.275.000 rupiah.
merupakan MT ya. Berapa bulan waktu yang diperlukan Bu Anita untuk melunasi pinjaman tersebut? Jadi sudah diketahui P adalah 9 per semester. Jadi kalau dalam tahun maka ini dikalikan 2 muncul 18%. Untuk menghitung besarnya bunga atau I sama dengan MT dikurangi M. Jadi 14.275.000 dikurangi 10 juta hasilnya adalah 4.275.000 rupiah. Pertanyaannya, waktu pelunasan dalam bulan. Berapa waktu yang diperlukan untuk melunasi utang tersebut? Sehingga I sama dengan M kali P per 100 dikalikan 7 per 3. Ya, nah di sini 4.270.000 rupiah sama dengan 10 juta kali 18. P-nya di sini adalah 18% dikalikan T per 12. Nah, di sini 4.275.000 sama dengan 150.000 T. Maka T-nya di sini muncul 28,5. Maaf anak-anak, di sini masih tertulis 7 per 3. Ini tolong direvisi ya. Ini bukan 7 per 3 tetapi T per 12. Demikianlah pembahasan tentang bunga tunggal, suku bunga ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya akhiri sekian. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di pertemuan berikutnya, yaitu membahas tentang diskonto. Terima kasih.